Baik, kita tadabburi sebentar ya. Jadi mengingat Allah ini bukan sekadar makna kata ya, letter leg. Tetapi sebagian seperti mana definisi iman, memang meyakini dalam hati, membuktikan dengan tindakan dan juga ucapan. Maka mengingat Allah ini adalah soal di mana setiap upaya yang kita lakukan itu memang berdasarkan pertimbangan Allah suka atau tidak gitu. Misalnya ketika kita mendapati sesuatu yang kita tidak sukai, apakah kita akan memilih langsung marah? Apakah kita akan sedikit mencerna? Lalu kemudian dengan itu muncullah pilihan yang bijaksana. Itu semua adalah proses dari ketika orang ingat kepada Allah atau tidak. Maka di situ ada hadis Nabi itu yang mengatakan bahwa orang yang kuat itu bukan yang bisa berkelahi, tetapi yang bisa menahan hawa nafsunya. Maksudnya adalah dia mengambil tindakan betul-betul karena dia ingat kepada Allah. Yang kedua, ingat kepada Allah ini menjadi puncak ketenangan. Mungkin seseorang proyeknya, tendernya berhasil gitu ya, atau cita-citanya tercapai. Tetapi itu tidak akan sama tenangnya dengan ketika orang ingat kepada Allah gitu. Dan ingat kepada Allah ini terutama pada saat bertemu dengan ketidakberhasilan, itu dia semakin optimis bahwa besok akan ada matahari baru, akan ada hari baru, dan akan datang pertolongan Allah. Tetapi kalau dia tidak ingat kepada Allah, ini kasus banyak negara-negara, penduduk negara-negara maju secara ekonomi, sebenarnya dia dari bangun tidur sampai tidur lagi, semua sudah di-cover oleh asuransi. Jadi kalau dia terjadi apa-apa masuk rumah sakit itu tidak masalah. Tetapi yang membuat mereka mudah depresi adalah ketika mereka tidak berhasil, mereka meyakini bahwa setiap usaha harusnya bertemu dengan kesuksesan. Dan kesuksesan itu buah dari usaha. Nah, mereka sudah berusaha dengan sekuat tenaga tapi tidak berhasil. Nah, di situ mereka stres. Kenapa? Karena memang tidak ada sandaran secara ultimate, secara langsung bahwa kemudian Allah itulah yang menentukan segala-galanya. Itu mereka nggak punya. Nah, jadi mengingat Allah ini memang hal yang sangat penting, mendasar, sekaligus butuh latihan. Nah, karena kalau kita baca Quran saja, itu ada sensasi ketenangan kan ketika baca Quran. Begitu juga ketika kita zikir, ada sensasi ketenangan. Tetapi kalau itu masuk pada ruang hakikat sampai pada pengendalian diri, itu lebih menenangkan lagi. Bahkan dia tidak sekedar tenang, tetapi dia bisa menenangkan. Nah, itulah kenapa kita disuruh duduk bersama orang-orang yang punya ilmu, punya akhlak, karena duduk bersama mereka itu membantu kita untuk memudahkan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.